Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Khalil, masih di podcastnya Al-Azhar Solo bersama dengan episode bersama dengan para alumni. Kali ini kita akan ngobrol bincang-bincang dengan Mas Hanan. Halo teman-teman. Mas Hanan ini salah satu alumni dari angkatan pertama Al-Azhar Solo yang punya bisnis bergerak di bidang perbatikan, karena Mas Hanan ini cah Solo asli gitu. Mas Hanan ini bisa cerita ini sekarang kesibukannya apa ini? Ya alhamdulillah nih baru sibuk-sibuknya ospek karena baru kuliah. Baru masuk kuliah ya? Ya awal-awal ini. Kuliah di mana? Di UMS lah. Oh di UMS, ambil fakultas? Nah kebetulan agak melenceng ya teman-teman. Di sini saya keterimanya di olahraga. Jadi habis sekolah di bisnis, lanjutnya sekolah lagi di keolahragaan. Iya, biar jiwanya sehat, fisiknya juga sehat. Ya. Tapi bisnis masih jalan kan ya? Alhamdulillah. Masih jalan ya. Oke, tadi sudah sempat saya singgung Mas Hanan ini bisnisnya di perbatikan. Gitu Ya. ya. Bisa diceritakan nih awalnya kenapa kok milih usahanya batik dan sebagainya. Jadi gini teman-teman, aku awalnya sama sekali nggak kepikiran mau usaha batik sebenarnya, karena bukan passion. Ya. Tapi kan sekarang tuh tidak melulu tentang passion kita. Kalau udah kepepet kan mau gimana lagi? Iya ya? betul. Kebetulan orang tua saya itu bergelut di bidang batik udah puluhan tahun, sekitar 30-an tahun. Maka dari itu dari kecil tuh saya dibiasakan dengan lingkungan seperti itu, diajak ke pembatik, diajak ke kantor, jadi terbiasa. Nah lama-lama tuh ada ketertarikan tersendiri, oh iya seru ya, terus lihat untungnya juga, uangnya juga wah menarik gitu, makanya akhirnya tertarik untuk terjun di bidang batik. Berarti orang tua juga memang bisnisnya di batik. Iya. Nah, ini tapi bukan Mas Hanan kemudian melanjutkan bisnis orang tua kan, tapi Bukan. Mencoba untuk merintis brand sendiri. Ya. Apa brandnya ini? Nama brandnya Batik Putra Sewu, nanti bisa dicek teman-teman di IG-nya Batik Putra Sewu. Batik Putra Sewu. Kenapa Iya. pakai nama itu? Karena kebetulan saya kan cowok putra, kelahiran orang Kampung Sewu, jadi Batik Putra Sewu. Berarti domisilinya itu di Kampung Sewu. Iya. Kampung Sewu itu adalah nama salah satu kampung di kota Solo. Kalau tidak salah ini masuk wilayah kecamatan Jebres. Ya, Itu kenapa Kampung Sewu? Karena kepadatan penduduknya memang luar biasa. Ya. Di situ dia disebut sebagai Kampung Sewu gitu ya. Jadi banyak masyarakatnya. Ya, terus kemudian itu yang diangkat Mas Hanan sebagai brand dari bisnisnya. Ya, betul. Ini batik apa Mas? Kan batik itu banyak ya. Ya. Jadi yang menjadi produknya dari Mas Hanan ini apa? Batik apa? Nah, kebetulan sebenarnya gini Tat, kita saat ini karena memang baru pasarnya bagusnya di printing, kita sekarang baru fokusnya di printing. Cuma nanti kalau ada yang minat mau buat cap juga bisa gitu, tapi untuk saat ini fokusnya di printing karena ngejarnya targetnya sekolah-sekolah, terus biru-biru umroh atau mungkin acara-acara yang ada di kampung, PKK, arisan dan lain-lain. Biasanya kan ada seragam. Sekarang trennya gitu ya, pakai seragam. Ya. Ya, jadi itu batiknya printing ya, motif batik, tapi proses pembuatannya menggunakan printing ya. Tapi ini maksudnya kan printing sablon ya, bukan printing mesin ya? Iya, sablon. Printing sablon ya, maksudnya masih menggunakan pengrajin ya, bukan yang mesin pabrikan ya, bukan ya. Oke, ya ini memang sedang ngetren sekarang ya. Karena kalau dari sisi harga juga memang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan batik cap ya, batik cap dan batik tulis apalagi. Ya, apalagi. Metode pembuatannya juga relatif lebih simple ya dibandingkan dengan kalau batik cap atau tulis itu kan harus ada proses ini panjang, cukup panjang ya. Jemurnya juga harus panas. Kalau hujan ini pembatik cap gitu tuh juga bingung tadi. Ya, kalau printing tuh cuma diangin-angin bisa. Oke, itu ya. Terus selama ini yang sudah di ini ada rata-rata kliennya dari mana, Mas?
Kebetulan yang klien pertama saya tuh orang Solo, itu ada sebuah biro umroh ya, itu pertama lah. Iya. Klien pertama. Untuk ininya apa namanya, seragam umroh ya? Seragam umroh. Soalnya kan yang paling cepat tuh biasanya seragam umroh. Per 2 bulan 3 bulan tuh repeat order. Ya, karena dia kan ngirim jamaah umroh terus ya. Kalau sekolah itu setahun sekali. Kalau insidental kegiatan warga ya kalau pas ada Kalau biasanya 17 Agustus itu kan rame. Iya. Oke. Kalau produksinya, ini Mas Hanan punya karyawan sendiri, artinya dibikin sendiri, atau dengan sistem kalau di industri itu namanya maklun ya. Jadi dibikinkan di memang mereka pengrajin yang udah ahli bikin itu. Jadi karena saya tuh masih merintis ya, saya juga modal juga nggak ada. Karyawan juga apalagi kan butuh gaji, kita belum ada penghasilan yang tetap kan. Makanya dari itu kita masih kayak sistemnya kemitraan atau kerjasama. Jadi saya yang mencari kliennya, ordernya, nanti batiknya dikasih ke mitra kita. Gitu. Nanti yaitu maklun namanya. Jadi tapi kan si mitra itu mengerjakan pesanan batik itu atas perintah dari Mas Hanan. Artinya desainnya seperti ini, terus nanti yang berhubungan dengan customer kan Mas Hanan. Gitu ya. Ya memang dalam bisnis kita nggak harus menjalankan semuanya. Bahkan di era sekarang ini kalau memang itu bisa dikerjakan oleh orang, itu bisnis akan memilih itu. Selain itu kemitraan, artinya berhubungan dengan banyak orang, kita juga nggak ribet. Artinya kalau kita harus punya pengrajin sendiri dan sebagainya, itu kan energi kita juga harus berpikir tentang manajemen SDM-nya dan sebagainya. Kosnya juga tinggi banget. Tinggi kan? Daripada mikirin itu, mending mikirin jualannya, mikirin cari ordernya. Itu bisa disuborderkan, nanti sudah ada pengusaha lain yang memang dia fokus di bidang produksinya, dia bisa punya waktu memang fokus untuk ngurusin SDM-nya, dia nggak jualannya dari kita yang order. Dan itu pun juga ini kan, kadang tuh yang order konsumen kita tuh juga nggak bisa langsung ke tempat pengrajinnya. Iya, karena sudah ya saling menghargai lah. Dia pun juga nggak mau repot, soalnya kan habis produksi itu ada step-step lainnya yang nyeleksi, motongin itu tuh kadang tuh pembatik juga nggak mau. Karena memang dia paham betul spesialisasinya adalah membuat. Jadi mau packagingnya gimana, pengiriman dan sebagainya, dia nggak mau ribet. Makanya ini ya memang sekarang zamannya kayak gitu Mas, zamannya kolaborasi. Kalau nggak mau kolaborasi ya collab sendiri-sendiri nanti. Bisa dijalani sambil kuliah. Sejauh ini bisa. Orang angkatan saya dulu juga masih sekolah, udah pada punya bisnis sendiri-sendiri. Apalagi kan kemarin udah ada Mas Kois ya, yang jualan wow es jeruk itu kan juga sambil sekolah juga masih bisa. Mas sekarang sudah jadi bos beneran itu. Wah, omsetnya besar. Jadi kebiasaan yang ada di Al-Azhar dulu di sini ya dilakukan oleh teman-teman, belajar di kelas sambil berbisnis, itu manfaatnya besar ya ketika di kuliah ya. Artinya ya memang istilahnya aromanya itu antara kuliah dengan di Al-Azhar ini memang hampir sama. Karena kita memang dulu desain di sini itu proses pembelajarannya ya nggak jauh-jauh metodenya kayak di kuliah, artinya mengajarkan teman-teman untuk mandiri, untuk ini. Nah ini teman-teman akan ngerasain ketika kemudian kuliah gitu. Di kuliah kan dituntut kemandirian 100% malah. Artinya dosen nggak mungkin ngejar-ngejar, nggak mungkin karepmu mau dikerjain monggo nggak monggo kan gitu kan dosen. Nanti kalau nilainya jelek ya ditanggung sendiri. Kamu mau lulus cepet ya serius lah, nggak lulus pengen lulus lama ya ini. Nah ini Ustadz yakin atmosfer yang dulu biasa dilakukan di Al-Azhar ini teman-teman akan lebih terbiasa dibandingkan dengan mungkin yang teman-teman lain yang dari SMA secara umum, yang pendidikannya dulu masih belum begitu menuntut kemandirian gitu ya. Ini salah satu keuntungannya sih. Ada rencana
ke depannya untuk apa namanya Batik Putra Sewu? Ya rencana kedepannya sih gimana ya Tat? Kan saya juga ini masih awal-awal kuliah. Rencananya ya nanti kuliah juga nanti usahanya jalan. Nanti apalagi kan kalau olahraga tuh kadang tuh ada seragam-seragam tertentu. Nah itu saya malah fokus ngejar nanti saya aja yang pegang gitu. Kan satu angkatan kan ada bisa hampir 100-an, jadi lumayan. Jadi kuliah tuh memang salah satu poinnya ketika teman-teman melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ya. Jadi sebagaimana dulu kita sampaikan, boleh sih teman-teman karena di sini kan sekolah sebagai pebisnis, misalnya nggak mau lanjut juga itu pilihan. Tapi dulu kan kita dorong kalau bisa sekolah lanjut gitu. Sebenarnya sekolah lanjut itu bukan hanya untuk ilmu yang lebih lanjut, tapi di perkuliahan nanti teman-teman akan belajar kaitannya dengan koneksi, dengan jaringan lah ya, dengan jaringan dan sebagainya. Bahkan pengalaman Ustadz dulu belajar di kampus tuh ilmu yang didapat lebih banyak itu bukan dari bangku kuliahnya, tapi dari aktivitas organisasinya, dari kegiatan-kegiatannya. Nah, dari sisi Mas Hanan sebagai pebisnis, ini peluang gitu, yang dibilang gitu. Ini yang lain mungkin nggak mikir gitu karena mereka belum terbiasa ya, nggak mikir ke situnya, mereka mikirnya kuliah, dolan dan sebagainya. Tapi kalau kita sebagai pebisnis mikirnya seberapa banyak nih yang bisa saya dapatkan dari teman-teman kuliah dan kampus ini sebagai pangsa pasarnya kita gitu ya. Oke, keren deh. Ya. Itu ya. Terus kalau kendala Mas saat ini yang dihadapi dalam menjalankan bisnisnya ya apa? Paling ya cuman karena waktunya masih terbagi dengan kuliah itu aja ya. Iya sama ini Tat. Sekarang tuh pesaingnya juga makin banyak. Biro-biro juga pasti pilihannya juga banyak. Sekarang harganya juga mepet-mepet. Itu sih yang paling susah. Artinya harus ada diferensiasi produk yang ini ya, yang baik ya. Karena kalau mau mainnya diferensiasinya di harga ya babak belur. Jadi cuman nanti. Yang nggak jadi untung cuman kerja bakti. Jadi harus diferensiasinya di yang lain. Nah kalau produknya Mas Hanan sendiri, yang Mas Hanan unggulkan sebagai satu diferensiasinya apa? Ya kita kebetulan desainnya itu produk ya bisa request atau nanti kalau misal customernya udah punya desain sendiri tapi minta dirubah atau warnanya ganti itu bisa. Terus harganya juga fleksibel. Kalau minta kemarin aku di sini segini dengan kain ini saya harga segitu kain lebih bagus, nah gitu bisa. Ya, jadi dengan ini ya tetap di produknya ya. Jadi desainnya dengan desain yang nggak monoton, yang kekinian, warnanya mungkin juga dan sebagainya ya, itu bagus sih. Oke, nah ini yang terakhir nih Mas. Ada pesan buat adik-adik kelas, itu buat siapa aja ini yang mungkin menyaksikan tayangan kita pada saat ini untuk ini kan katanya Indonesia itu sekarang sedang mengalami surplus anak muda, gitu kan. Nah ini satu sisi bagi negara ini sebuah keuntungan, tapi juga ini sebuah ancaman ketika yang surplus ini ketika usianya usia produktif tapi nggak bisa produktif, ya kan? Mereka menjadi beban lebih awal, ini kan bahayanya. Mungkin kaitannya dengan itu pengalaman Mas Hanan udah bisa berbisnis sejak masih di bangku SMA ibaratnya. Ini bisa menyemangati teman-teman untuk mungkin lebih bisa mandiri atau apa, monggo. Mungkin kalau saran dari pengalaman saya nih Pak, mungkin kalau masih SMA tuh ya saya dulu juga masih terlalu santai lah. Makanya itu jadi penyesalan sekarang kurang serius. Dan kan kebetulan di Al-Azhar ini diajarin gimana bisa bertanggung jawab, kepemimpinannya itu. Ya itu sih paling yang harus dilatih nanti kalau misal mau lanjut kuliah atau langsung berbisnis tuh juga udah mantap gitu kan. Sama ya pokoknya kalau mau ngejalanin sesuatu juga harus fokus. Biasanya gitu kalau anak muda saya gitu tuh fokusnya tuh kadang-kadang tuh masih sulit. Nah itu sih yang mungkin
yang harus dibenahi lah, atau saran pengalaman saya itu ini ya, jadi manfaatkan waktu dengan baik karena jarum jam nggak akan berputar kembali gitu. Kalau sudah terlanjur nanti adanya penyesalan ya. Karena kalau di penyesalan itu emang selalu di belakang, kalau di depan tuh pembukaan namanya gitu. Nah kalau nih misalkan ada yang mau pesan atau mau membuat batik di tempatnya Mas Hana nih, cara pesannya gimana nih? Kalau saat ini, kalau biar cepet tuh langsung WA saja. Nanti nomornya akan tercantum di sini. Nanti nomornya akan tercantum. Oke, gitu ya. Itu yang responnya cepet dari situ ya. Kalau di IG atau ini mungkin agak lama ya, karena tidak setiap hari mungkin ada yang buka. Ya gitu Mas Hanan, terima kasih banyak atas waktunya. Kita sudah berbincang-bincang sejenak ya. Ini salah satu profil dari alumni Al-Athar Islamic Entrepreneur School Solo. Ini angkatan pertama Mas Hanan ini, dan baru lulus tahun ini bersama dengan 12 kalau nggak salah ya. 12 temannya yang lain, pengusaha muda yang berhasil kita luluskan di angkatan pertama. Tapi sudah tersebar kemana-mana, ada yang kuliah sampai Surabaya dan sebagainya. Nah ini ada beberapa yang sempat kemarin kita hubungi untuk bisa ngobrol di Al-Athar Menyapa. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang dengan alumni yang lain yang nanti coba kita kejar lagi untuk bisa kita hadirkan di sini. Saya Khalil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.